Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya taati, khususnya dzurriyyah daripada Al-Habib Anis, wabil akhas Al-Habib Hasan bin Muhammad Anis bin Alawi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat zahir batin. Hadirin sekalian dan hadirat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam majlis ini benar-benar kita menikmati hadis-hadis Rasulullah dari 1400 tahun yang lalu yang pernah didengarkan oleh para sahabat, majlis yang pernah dihadiri oleh para sahabat yang langsung mendengarkan dari lisan Nabi Muhammad, memandang Nabi Muhammad. Tapi memang tadi dikatakan para sahabat ini adalah termasuk manusia yang paling beruntung, karena ditakdirkan sholat di belakang Rasulullah menjadi imamnya, makan bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, mengambil ilmu langsung dari Nabi. Dan para sahabat Rasulullah itu himmahnya, semangatnya, fokusnya adalah Nabi. Kalau makan, bukan makanannya yang menjadi fokusnya, tapi bagaimana Nabi makan, bagaimana bacaan Nabi sebelum makan dan setelah makan, duduknya, cara makannya, sampai mengunyahnya Nabi berapa kali. Itu para sahabat Rasulullah. Para sahabat itu kalau duduk bersama Nabi tidak pernah memandang yang lainnya, hanya Rasulullah, sehingga bisa menyifatkan bagaimana mata Rasulullah, alis Rasulullah, jenggot Rasulullah, bahkan menghitung ubannya Nabi Muhammad SAW. Begitu hebat. Kalau kita kan nggak begitu, saudara. Kita banyak duduk dengan ulama, orang-orang soleh, tapi kalau udah makan, fokus makanan kita. Kalau kita ada di majelis, kita kadang-kadang ngelihat WA, ngelihat yang lainnya, bukan kepada hadisnya Nabi yang kita dengerin. Karena itu kita nggak bisa balas kepada sahabat Rasulullah. Yang jelas tuntutan kita, beradablah kepada para sahabat. Jangan sampai ada satupun di antara kita tidak hormat kepada para sahabat Nabi, karena mereka adalah manusia yang paling berjasa untuk menyampaikan dakwahnya Nabi Muhammad kepada kita. Tadi Habib Ali berpesan beradab kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi di antara para sahabat jangan ikut campur nanti. Itu sama dengan kedua orang tua kita. Apabila terjadi antara ayah dan ibu kita ada permasalahan, anak tetap wajibnya bakti kepada keduanya. Walaupun ada yang salah, tetap wajiban kamu adalah bakti kepada kedua orang tua kamu. Begitulah kita. Apa yang terjadi dengan sahabat, tetap kamu wajib hormat. Tetap kamu wajib hormat. Itu adalah tugas kamu. Itu yang disabdakan oleh Nabi. Awas, hati-hati. Jangan mencari-cari kesalahan mereka. Kamu banyak bersalah. Ketika kamu tidak hormat, kamu adalah durhaka kepada sahabat. Sama dengan kamu ketika tidak hormat kepada kedua orang tuamu, kamu durhaka kepada kedua orang tuamu. Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan ba'di fa wallahi law anfaqa ahadukum mithla uhudin daban ma balagha mudda ahadihim wa nasifa. Hati-hati loh kamu, kata Nabi, takwalah kepada Allah di dalam menghormati para sahabatku. Jangan engkau jadikan sahabat-sahabatku itu adalah bidikan kamu untuk kamu caci dan kritik setelah aku wafat. Demi Allah,
segede gunung Uhud emas kamu sedekahkan, tidak sebanding dengan segenggam gandum yang mereka sedekahkan. Mudah-mudahan kita mati tetap husnudzon kepada para sahabat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa para sahabat Nabi melihat keistimewaan Nabi Muhammad SAW, sehingga setiap beliau berwudu, bekas air wudu beliau menjadi rebutan para sahabat. Mereka ketika mengambil air tadi itu diusapkan, ada di mukanya, di badannya, ambil berkah Nabi Muhammad dari air wudunya. Kalaupun yang nggak bagian dapat airnya, tangan temennya yang basah diusap, untuk diusapkan ke wajah-wajah mereka. Ketika beliau mencukur rambut, mereka berebut ingin ambil berkah daripada rambut Nabi Muhammad SAW, dan itu diriwayatkan ahadits sahihah. Ahadits sahihah. Satu saat seorang perempuan bernama Ummu Sulaim melihat Nabi tidur, dan Nabi tidur bukan di kasur yang empuk, saudara. Musim panas, tidur di atas ghita sarir, ulas daripada selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam, selimut kasur Nabi itu dari kulit yang kasar, sehingga Nabi banyak keluar air keringat, dan di situ nampak keringat Nabi Muhammad SAW. Diambil sama Ummu Sulaim. Kemudian Nabi terbangun, "Ma tasna'in ya Ummu Sulaim?" Apa kamu berbuat Ummu Sulaim? Maka Ummu Sulaim menyatakan, "Atlub barakatahu li sibyanina." Ya Rasulullah, kami ingin mengambil berkah keringat Anda untuk putra-putra kami, anak-anak kecil-kecil kami. Kata Nabi SAW, "Asabti, kamu benar, kamu lakukan itu wahai Ummu Sulaim." Sallu ala Nabi. Mereka langsung mengambil berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saatnya mereka tadi itu mengajarkan kepada anak-anak putra-putranya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah peperangan Uhud, dan Nabi saat itu luka, saudara, keluar darah. Seorang sahabat bernama Malik bin Sinan melihat banyak keluar darah Nabi, sama Malik bin Sinan untuk diberhentikan pendarahan Rasulullah itu, diisap darah Nabi sama Malik bin Dinar, sama Malik bin Sinan tadi itu. Kemudian Nabi melihat sambil menyatakan, "Khalata dami bidamih la tamassuhun nar." Darahku sudah bercampur dengan darahnya, dia tidak akan disentuh api neraka. Sallallahu ala Nabi. Karena itu ya ikhwani, dalam menghadiri majlis ini, bayangkan kehadiran Nabi ada di sini. Yang Anda dengarkan ini, hadis-hadis ini adalah yang pernah didengarkan oleh para sahabat di zamannya Nabi Muhammad. Mintalah kepada Allah sebagaimana Allah telah memberikan kenikmatan Anda mendengarkan sabda Nabi. Mintalah kepada Allah Anda bisa bertemu dengan Nabi. Ya Allah, dalam mimpi atau dalam keadaan terjaga, dan itu tidak mustahil. Dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah." Siapa yang melihat aku di mimpi bakal ngelihat aku dalam keadaan ya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum ya. Itu bukan melihat Nabi ada di akhirat, saudara. Kalau ngelihat Nabi ada di akhirat, yang nggak mimpi pun bisa melihat. Tapi itu di dunia. Di dunia, khususnya ketika dalam sakaratul maut, bertemu dengan Nabi untuk membantu kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kenikmatan yang melebihi daripada melihat Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah harapan utama daripada orang-orang yang kenal dengan Nabi. Kata Habib Ali, jullu qasdi liqa'uhu. Harapan paling utama adalah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu, ayo kita betul-betul sadar bahwa kita ini kok kurang menghargai dengan beliau. Kita makan, kita lupakan adabnya Nabi ketika makan. Kita masuk kamar mandi, kita lupakan adabnya dan doanya Nabi kita masuk kamar mandi. Sholat berjamaah yang Nabi tidak pernah tinggalkan selama hidup. Selama diwajibkan sholat sampai mati, Nabi nggak pernah sholat sendiri. Sholat tahajud kita tinggalkan sengaja, sholat berjamaah. Karena itu pulang dari majlis ini, kita membuat satu semangat baru. Kita akan terapkan sholat berjamaah di rumah kita. Kita baca Quran lagi. Kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk mengamalkan doa-doa Nabi dan adab-adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani yang dirahmati Allah, malam hari ini adalah malam hari Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pelajaran yang kita ambil dari Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan Nabi menuju ke Masjid Aqsa, berhenti beberapa kali untuk sholat di tempat-tempat yang diperintahkan oleh Jibril di Madinah, karena di situ akan menjadi al-muhajarah wal wafah, tempat hijrahnya Nabi dan tempat wafatnya Nabi. Ada di Turisina, karena di Turisina itu adalah tempat wa kallamallahu Musa taklima. Ada di Syajarat Mumi, karena di Syajarat Mumi tadi itu adalah Nabi Musa pernah bernaung di pohon itu. Ada di satu kota Baitul Lahm, diperintahkan turun karena di situ lahirnya Nabi Isa. Lahirnya Nabi Isa. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bagaimana Nabi menyontohkan kepada kita, datangi tempat orang-orang yang baik, yang soleh. Ada yang lebih utama dari Nabi. Nabi sayyiduhum, Nabi pemimpinnya para anbiya. Tapi Nabi mengajarkan, nih bekas Nabi Musa ada di sini, pernah mendengarkan kalamullah secara langsung, sholat ada di situ. Nih tempat dinaungi Nabi Musa, nih tempat kelahiran Isa. Semua yatabarrakun min Nabi, semua ngambil berkah dari Nabi Muhammad SAW. Saudara, terbukti ketika Nabi sampai di Masjid Aqsa, semua anbiya menjadi makmumnya Rasulullah. Wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha wa rusli taqdima makhdumin ala khadami. Tapi Nabi mengajarkan kepada umatnya, dan itu dalam bimbingan malaikat Jibril dari Allah, untuk ngambil berkah, ngalap berkah dari tempat-tempat orang soleh. Dan ini tempat adalah berpuluh-puluh kali sudah dihatamkan Bukhari, ada di sini. Dari seseorang Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi yang pernah menghadiri majelis ayahnya. Habib Ali menghadiri daripada majelis ayah dan gurunya sampai kepada Nabi. Majelis ini punya sanad muttasil dengan majelisnya Nabi Muhammad. Yang pernah hadir majelis ini zaman Habib Muhammad Anis. Habib Muhammad Anis itu pernah melihat ayahnya. Kita memandang Habib Muhammad Anis, Habib Muhammad Anis memandang ayahnya, ayahnya memandang ayah dan gurunya sampai kepada Nabi. Nadornya kita di majelis ini adalah punya sanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita dengarkan hadis tadi juga demikian, punya sanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu ya ikhwani, ini keberuntungan yang luar biasa. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Pada intinya ya ikhwani, Nabi Muhammad itu diisrakan dan dimi'rajkan untuk dikenal kepada manusia. Tidak ada nabi seperti Nabi Anda.
yang belum pernah diizinkan satu makhluk pun bertemu dengan Allah secara langsung illa Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, hal tara rabbak? Jibril, hal tara rabbak? Apakah anda pernah melihat Allah secara langsung? Kata Jibril, inna baini wa bainahu sab'ina hijaban law ra'aituhu adnaha lah taraktu. Wahai Muhammad, antara aku dengan Allah ada 70 hijab nur. Inna baini wa bainahu sab'ina hijaban min nur. 70 hijab dari nur. Kalau seandainya aku melihat yang paling bawah, aku akan terbakar. Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Ketika sampai di Baitul Ma'mur, Jibril mundur, nggak bisa teruskan mendampingi Nabi. Kenapa? Setiap kita magomnya udah terbatas, wahai Muhammad. Hanya Nabi SAW, hanya Nabi. Wa taraqqa bihi ila qabi qausaini wa tilka sa'adatul qa'sa'u rutabun tasbutul amaniyu hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Nabi tetap naik saudara. Jibril sudah berhenti, nggak bisa menaik lagi. Naik Nabi Muhammad sampai kedekatan Nabi Muhammad diibarkan dengan Allah itu adalah antara busur dan panah. Sangat dekat, sangat dekat. Wallahu alam min ghairi kaifin wan hisar. Itu yang tahu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disitulah rutabun tasqutul amani wa hasra. Semua cita-cita runtuh jatuh setelah itu, saudara. Kenapa? Tidak ada derajat yang lebih daripada itu. Itu adalah puncak daripada segala cita-cita. Karena itu Nabi Musa itu menghadang Nabi Muhammad setelah dari Hadratul Ilahiyah. Ambil kesempatan Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa itu pernah minta bertemu dengan Allah. Tadi sudah disebutkan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, jadikan aku bisa menyaksikan kamu. Qala lan tarani. Kamu nggak bisa, wahai Musa. Kamu nggak bisa. Ya? Kamu nggak bisa, wahai Musa. Lan tarani. Awas, hati-hati. Jangan ini jadikan dalil berarti nggak bisa bertemu dengan Allah di surga. Keliru. Allah menyatakan bukan lan uro, aku tidak bisa dilihat, enggak. Tapi lan tarani. Kamu Musa nggak bisa melihat aku di dunia ini. Ini derajat cuma hanya Sayyidina Muhammad. Lantarani walakin indur ila jabal. Tapi wahai Musa, coba itu lihat gunung yang kokoh itu, gunung yang terang. Fa in istaqarra makanahu, kalau memang tetap gunung itu bisa menerima tajalliku, wasawfa tarani, kamu akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa. Ketika Allah bertajalli ada di gunung tadi itu, lebur itu gunung, hancur, dan Musa pingsan. Lah saat itu Nabi Musa kalau tidak bisa bertemu dengan Allah secara langsung, bertemu dengan Nabi Muhammad yang pernah bertemu dengan Allah, yang pernah bertemu dengan Allah. Di situ ngambil kesempatan Nabi Musa. Ini Nabi paling cemburu kepada Nabi Muhammad ini, Nabi Musa ini, sehingga menawarkan 50 kewajiban. Jangan, inna umataka la tutiqu dzalik, enggak mampu umat kamu, minta lagi takhfif, fasalu takhfif. Diizinkan Nabi untuk kembali lagi kepada Allah. Nanti kalau di Istana Merdeka keluar sulit untuk masuk lagi, saudara, kecuali orang khusus. Diizinkan lagi. Terus ada riwayat 10-10 dikurangi, ada riwayat 5-5. Intinya Nabi Musa setiap melihat Nabi kembali lagi, ketemu lagi, berubah lagi Nabi Muhammad, lebih taqasyahun nur, lebih penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan Nabi ba'da ma kana sallallahu alaihi wasallam ba'da ma usriya bihi wa urija rihuhu rihu arusin wa atyab. Nabi itu setelah bertemu dengan Allah
baunya itu setiap saatnya seperti bau kemanten, bahkan lebih wangi daripada kemanten. Kenapa? Karena sudah masuk alam yang tidak pernah dimasuki oleh siapapun, saudara, hanya Sayyidina Muhammad SAW. Wa jama'allah baina ru'yatihi wa kalami. Karena itu ya ikhwani, gadiru habibakum Muhammad, kamu harus menghormati nih Nabi Muhammad nih. Kamu harus kenal betul, cintakan kepada anak-anak antum semuanya, hargai sunnahnya Nabi, hargai perbuatan Nabi, hargai akhlaknya Nabi, hargai hadisnya Nabi. Sangat menyesal kadang-kadang kita menghadiri majelis disebutkan kana Rasulullah, diem. Berapa kali kita menyatakan qala Rasulullah, kana Rasulullah, diem, nggak ada sholawat kepada Nabi. Intabi ya ikhwani, awas, hati-hati. Yang tidak bersolawat kepada Nabi itu bisa abadallah min rahmatih, didoakan malaikat Jibril semoga jauh dari rahmat Allah. Jangan bubar di majlis ini kita mendapat laknah ya ikhwani karena tidak bersolawat kepada Nabi, apalagi berbicara dengan urusan yang lainnya. Ta'addabu. Orang kalau tidak beradab dengan Nabi itu di Al-Quran dikatakan antahbatu amalukum antum la tash'urun, amal kamu akan sia-sia. Dakwahnya kamu, pondoknya kamu, majlisnya kamu, umrohnya kamu, hajinya kamu, sedekahnya kamu, bangun masjid atau yang lainnya akan sia-sia, ditolak oleh Allah karena tidak beradab dengan Rasulullah. Antabihu, hati-hati. Karena itu dalam majlis seperti begini ini betul-betul bagaimana kita bisa menghargai Nabi Muhammad. Lihat para sahabat, ka'anna ala rasul mutahhir, saking bener tenangnya, heningnya itu majlis, seakan-akan di atas kepalanya itu semuanya ada burung-burung, dan itu burung hinggap tidak pernah terbang daripada kepalanya. Karena itu ayo kita pulang dari majlis ini mudah-mudahan dapat berkah, dan oleh-olehnya Nabi dari Isra Mi'raj kita jaga, yaitu sholat 5 waktu. Kekuatan Anda bukan karena senjata, bukan karena senjata. Allah buktikan bagaimana di perang Badar muslimin menang walaupun minim senjata. Kekuatan Anda bukan karena banyaknya jumlah, bukan karena ekonomi, la, kekuatan antum adalah karena taatnya kamu dan mahabbahnya kamu kepada Nabi, taatnya kamu kepada dan mahabbahnya kamu kepada Nabi. As-salatu imaduddin, faman agamaha faqad agamaddin, wa man tarakaha faqad. Salat ini tiangnya agama. Yang menegakkan salat, jaga salat berarti menegakkan agama. Yang meninggalkan salat berarti menghancurkan kekuatan agama, meruntuhkan kekuatan agama. Nggak mungkin Pak orang Yahudi akan bisa melemahkan Islam, nggak mungkin. Nggak mungkin orang Nasoro akan melemahkan Islam, nggak mungkin. Nggak mungkin. La komunis wala mahzanun. Yang membuat lemahnya kekuatan Islam adalah orang Islam tidak sholat. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Karena itu pegawai Anda terapkan harus sholat. Anak-anak Anda jangan sampai meninggalkan sholat, apalagi kalau Anda terapkan dengan sholat berjamaah. Anda kalau menjadi pegawai, anak buah Anda jangan sampai nggak sholat. Ketika sholat menjadi prioritas Anda, insya Allah Islam akan tetap kuat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah Allah mengembalikan rasa cinta kepada Nabi dalam hati kita, semangat untuk mengikuti Nabi, dan mudah-mudahan insya Allah Nabi akan cinta kepada kita. Mudah-mudahan majlis ini akan menjadi saksi bahwa kita adalah pecinta-pecinta Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah menjaga cinta ini sampai akhir hayat kita. Yuhyina ala mahabbatih, yumituna ala mahabbatih, wahsyana yaumal qiyamah fi zumratih. Mati karena dasar cinta kepada Nabi, insyaallah hidup karena dasar cinta kepada Nabi, nanti di hari kiamat kumpul bersama Nabi Muhammad sampai di surga Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.